Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hanis Rapsi, saya dari kelas 11 AKL 2, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang prototipe barang atau jasa. Untuk materi prototipe barang atau jasa sendiri merupakan terdapat 4 inti pembahasan atau 4 inti materi, yaitu yang pertama ada pengertian produk dan produksi, yang kedua ada pembedaan produk barang dan produk jasa, yang ketiga ada pengertian produk prototipe produk, yang keempat dan yang terakhir adalah tahapan prototipe produk. Untuk materi yang saya bahas pertama merupakan pengertian produk dan produksi. Produk merupakan suatu barang maupun jasa yang merupakan hasil dari kegiatan produksi. Sedangkan untuk produksi sendiri merupakan suatu proses yang mengeluarkan suatu hasil. Jadi, kegiatan dari proses pembuatan sesuatu akan menghasilkan, baik itu barang maupun jasa. Yang kedua, ada pembedaan produk, barang, dan produk jasa. Untuk produk barang, merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikan bisa dilihat, dirasa, dipegang, disentuh, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Contohnya untuk produk barang tersendiri, untuk barang ini merupakan produk barang makanan yang bisa kita makan, bisa kita lihat, ada wujud fisiknya, produk elektronik yang bisa digunakan, bisa dilihat, bisa disentuh. Itulah contoh-contoh dari produk barang. Untuk produk jasa, merupakan suatu yang menghasilkan manfaat tanpa adanya wujud fisik. Jadi misalkan kita memanfaatkan produk jasa seperti jasa pengiriman, JNE, JNT, dan jasa-jasa lainnya. Untuk yang ketiga, pengertian prototipe produk. Prototipe produk merupakan bukti fisik dari konsep perancangan produk. Prototipe menjadikan bentuk penerapan langsung dari sebuah desain produk yang akan dibuat. Jadi bisa dibilang, prototipe produk merupakan konsep perancangan sebelum membuat produk. Jadi sebelum membuat produk, kita akan membuat perancangan terlebih dahulu dengan bukti fisik yang disebut dengan prototipe produk. Untuk yang terakhir, atau yang keempat, tahapan prototipe produk. Tahapan yang pertama merupakan pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format sebelum seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Untuk tahapan yang kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya seperti membuat input dan format output. Yang ketiga, ada evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan dilaksanakan. Jika tidak, maka kita akan mundur ke langkah selanjutnya atau mengulang. Yang keempat, ada mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, ada menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Kemudian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, kemudian arsitektur dan lain-lain. Yang keenam, ada evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Jika iya, maka langkah 7 akan dilaksanakan atau dilakukan. Jika tidak, maka langkah sebelumnya akan diulang. Yang terakhir, tahap ketujuh, yaitu menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang terpatah-patahkan, apabila ada salah kata atau ada yang kurang dari presentasi ini, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.